Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Dedi Sito, dalam channel Nananggowang. Kali ini teman-teman, saya akan hadir dengan sebuah kisah menarik, cerita tentang seorang sahabat kami, saudara kami, seorang misionaris asal Indonesia yang bernama Pater Vitus Kango. Pater Vitus Kango, ia dilahirkan di Flores, di sebuah kampung kecil yang bernama Mataloko. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Formasi Tinggi Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, dan setelah menerima tabisan imamatnya, ia ditempatkan atau dikirim ke tanah misi Argentina. Tahun 2009, Pater Vitus untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Argentina. Pada masa-masa awal ia mulai mengenal budaya, belajar bahasa, dan sampai pada akhirnya ia pun dipercayakan oleh kongregasi untuk bekerja di paroki. Dia sudah melewati kurang lebih 2-3 paroki dalam melayani. Teman-teman bisa perhatikan, biarpun di sini tempatnya sangat jauh dari perumahan, berada hampir di sekitar perhutanan, tetapi listrik sampai di tempat ini. Teman sekalian, beginilah petualangan dua anak Flores di tanah Argentina dengan sopir yang pokoknya sangat mantap. Ini dia Pater Vitus. Lihat teman-teman sekalian, mereka tinggal di kampung, di kebun begini. Mereka tidak membutuhkan uang untuk beli ikan, karena mereka bisa pelihara ikan itu langsung di kolam sendiri, kolam tersendiri. Lihat itu. Ini pas di pertengahan hutan. Beginilah gaya hidup mereka di sini, dengan kolam ikan. Beginilah nasib seorang misionaris, jalan dari hutan ke hutan, menikmati alam yang sangat indah. Teman-teman sekalian, perhatikan, seperti yang saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya, orang-orang di sini lebih memilih hidup di perkebunan, tetapi mereka selalu memiliki jalan akses masuk, dan mereka bisa menanam sekian banyak tanaman, lalu hasil tanaman mereka bisa bawa bisa dipasarkan dengan mudah, karena memang dengan akses keluar masuk yang terjamin, mereka bisa membawa hasil tanaman mereka dengan mobil yang mereka miliki. Jalan tanah di antara hutan-hutan, tetapi listrik sampai ke rumah tempat tinggal mereka. Kurang lebih 7 tahun ia berada di paroki yang bernama Santa Catalina de Siena. Santa Catalina dari Siena. Dari tempat dan kampung tempat ia bekerja namanya Aurora. Sebuah kampung kecil berbatasan dengan Brasil dan berada di wilayah provinsi Misiones. Rumput-rumput yang ada di samping kiri kanan jalan itu yang mereka selalu gunakan untuk untuk dijadikan sebagai makanan babi atau sapi.
walaupun jalannya menuju hutan-hutan, tetapi mobil-mobil besar pun masuk, keluar masuk. Karena para petani pun mereka bisa membeli mobil-mobil seperti itu. Guys, setelah kita mengadakan perjalanan sekitar hampir 1 jam, maka kita sampai di jalan aspal. Tibalah kita di jalan aspal. Inilah jalan utama, Jalan Raya Nasional, Ruta berapa ini? Ruta provinsial. Nah, ini Ruta Dos, jalan perbatasan nomor 2, jalan provinsi. Maaf, bukan jalan nasional, jalan provinsi. Ini adalah wilayah tempat Pater Vitus bekerja. Saat ini dia bekerja di salah satu paroki yang bernama Santa Catalina de Siena, Santa Catalina dari Siena. Dan nama kampung tempat ia tinggal adalah Aurora. Kampung ini langsung berbatasan dengan Brasil, hanya dibatasi oleh sungai yang namanya Sungai Uruguay. Di paroki ini ia melayani kurang lebih 16 kapela, atau kita boleh mengatakan 16 stasi. Parokinya sangat kecil dan sangat sederhana. Ia bekerja seorang diri di paroki itu. Dia sebagai seorang pastor paroki, dia harus melayani semua umat di tempat dia bekerja. Ini adalah perjalanan pulang kita kembali ke rumah, tapi sebelum kita ke rumah kita mesti singgah di tempat pemeliharaan babi dari sang misionari. Pater Vitus dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat ulet, sangat rajin. Dia adalah juga seorang pribadi yang sangat sederhana dan rendah hati. Teman-teman sekalian, kita sampai di tempat pemeliharaan babi dari sang misionari. Umat tempat dia melayani mayoritas adalah para petani, dan untuk menghidupi atau untuk memenuhi segala kebutuhan parokinya, dia juga berusaha untuk bekerja dalam bidang lain, terutama bagian peternakan. Ia memelihara babi, memelihara ayam, dan juga memelihara beberapa ekor sapi. Lihat teman-teman, babi yang ini beratnya sekitar 320-an kilo. Ini juga ada babi yang lain. Ia bekerja sama dengan salah satu keluarga, maka ia mulai memelihara babi, memelihara ayam, bebek, dan juga beberapa ekor sapi. Pekerjaan ini memelihara hewan boleh dikatakan hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk paling kurang memenuhi kebutuhan parokinya. Semua pekerjaan itu dia laksanakan atau dia jalankan ketika ia memiliki waktu senggang, ketika ia tidak sedang melayani umat, sedang tidak mengunjungi orang-orang sakit, atau untuk ketika sedang tidak merayakan Ekaristi atau perayaan-perayaan lainnya. Lihat semua ayam itu, semuanya datang, ada ayam, ada bebek, ada Guinea juga. Teman-teman, ini adalah ampas keju. Ampas keju, sisa dari pembuatan keju. Dengan ampas keju ini
dia bisa memberikan makanan kepada babi dan babi bertumbuh sangat cepat. Lalu digabungkan dengan jagung. Lihat, beginilah sang misionaris sejati. Ayam, bebek, semuanya datang dan berkumpul. Sang misionaris sejati sedang memberikan makanan kepada ternakan. Ini ayam semuanya. Ayam, bebek, babi, dan juga dia memelihara sapi. Bahkan babi juga ikut makan bersama ayam. Teman-teman sudah lihat jenis binatang yang ini. Yang itu bukan ayam, tapi itu namanya Guinea. Yang hitam itu namanya Guinea. Ini saya tunjukkan ke teman-teman sekalian. Ini yang lain babi dari Pater Vitus. Pater Vitus memberikan juga ampas keju, sisa-sisa pembuatan keju itu susu pembuatan keju. Teman-teman sekalian, itu yang ada di depan namanya galpon. Yang galpon tempat mereka menggantungkan tembakau setelah dipanen. Teman-teman sekalian, teriakan itu cara mereka untuk memanggil sapi agar sapi bisa datang untuk makan. Maka sebentar lagi kita akan melihat sapinya muncul. Semuanya begitu dengar teriakan seperti itu, sapi semua langsung datang karena mereka tahu bahwa tuannya akan memberikan makanan kepada mereka. Así es la riqueza de la colonia. Vive en la colonia, puede criar muchísimos animales y bueno, creo que eso es lo que tiene que apoyar, que los gobiernos tienen que apoyar a la vida de los colonos, los agricultores, ¿sí? Y si los colonos viven bien, por supuesto que la ciudad, los que viven en la ciudad también pueden tener una buena vida.
lihat itu, bienvenidos a Aurora. Selamat datang ke Aurora. Ini adalah kampung tempat teman saya bekerja, orang Indonesia. Ini adalah kampung kecil, kampung namanya Aurora. Teman ini bekerja di paroki ini, satu paroki yang cukup kecil, tetapi umatnya juga cukup aktif. Umumnya di Argentina sini selalu memiliki stasiun servisio, kita di sana bilang pompa bensin. Biarpun kampungnya kecil, tetapi mereka selalu memiliki pompa bensin seperti ini dan instansi lain yang sangat diperlukan untuk kebutuhan masyarakat. Stasiun de servisio, pompa bensin yang lain. Teman-teman sekalian, kita sampai di satu paroki yang namanya Santa Catalina Aurora, tempat teman orang Indonesia bekerja. Di sini dia bekerja sendiri, artinya tinggal sendiri di rumah paroki ini. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cerita tentang sang misionaris Indonesia yang bekerja di Argentina ini bisa menginspirasi kalian semua dan bisa bermanfaat bagi perjalanan iman kalian semua, perjalanan hidup kalian semua di mana saja kalian berada. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.